Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang arti atau makna dari lambang ASEAN, kemudian bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Kita lihat video selengkapnya. Nah, arti dan makna lambang ASEAN. Nah, terlihat di situ telah ada gambar, sudah ada gambar lambang dari ASEAN. Nah, yang pertama adalah lambang ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, damai, bersatu, dan dinamis. Adapun 4 warna di dalamnya, yang pertama adalah warna biru, kemudian ada lingkaran biru, lingkaran putih. Nah, kemudian di tulisan ASEAN juga warna biru dan lingkaran merah, dan juga garis ikat padi itu warnanya kuning. Nah, kita mulai dari makna warna biru. Pada lambang ASEAN warna biru sebagai tanda kedamaian dan stabilitas. Kemudian makna warna kuning pada lambang ASEAN melambangkan kemakmuran. Kemudian makna warna putih pada lambang ASEAN menunjukkan kesucian. Makna warna kuning pada lambang ASEAN melambangkan kemakmuran. Nah, itu sudah tertera, sudah terlihat ikat padi, makna 10 batang padi yang terikat melambangkan impian para founding father ASEAN, bapak pendiri ASEAN, yaitu semua negara di Asia Tenggara saling terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Nah, bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN. Dalam perkembangannya, hingga saat ini kerjasama ASEAN telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, ada beberapa kerjasama ASEAN. Misalnya, untuk yang pertama adalah di bidang ekonomi. Kerjasama di sektor industri yang mana termasuk bidang ekonomi ini dilakukan melalui ASEAN Industrial Cooperation atau yang disingkat AICO. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk yang ada di Aceh, Indonesia, dan Malaysia. Kemudian pabrik industri tembaga di Filipina, produksi vaksin di Singapura, dan Abu Soda di Thailand. Nah, kemudian penetapan tarif khusus bagi barang dan jasa negara anggota ASEAN yang disebut Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Nah, kemudian mendirikan IRR International Rice Research Institute di kota Las Banas, Filipina. Yang keempat, pembentukan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian mendorong investor atau penanam modal agar menanam modalnya untuk mengembangkan sektor ekonomi. Nah, jadi investor itu adalah orang yang menanamkan modal di suatu negara atau di suatu tempat, yang kemudian modal itu dipergunakan untuk membangun suatu perusahaan atau memperbesar suatu perusahaan, kemudian hasilnya akan dibagikan sesuai dengan modal yang telah diberikan. Nah, kira-kira keuntungan dari barang yang dijual atau jasa yang dipergunakan itu berapa? Nah, itu nanti bisa dibicarakan oleh perusahaan tersebut. Oke, kemudian lanjut ke manfaatnya. Nah, manfaatnya yang pertama adalah memperbesar devisa negara. Nah, devisa itu sendiri adalah semua barang yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran antar negara. Sumber utama devisa negara berasal dari kegiatan ekspor. Nah, ekspor itu menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri karena sistem ekonomi terbuka. Jadi singkatnya seperti ini, semakin banyak suatu negara mengekspor barang, maka semakin tinggi jumlah devisanya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan perekonomian negara. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, semakin banyak barang atau jasa yang ada di suatu negara, maka akan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian juga meningkatkan perekonomian negara jika banyaknya ekspor atau menjual barang seperti itu. Bidang pendidikan.
Prioritas kerjasama ASEAN di bidang pendidikan akan dilakukan melalui collaboration dengan Southeast Asian Minister of Education Organization atau Organisasi Menteri Pendidikan ASEAN Tenggara, atau SAAMEO. Nah, kemudian melakukan pertemuan setiap tahun untuk membuat program dan kegiatan terkait pendidikan, kerjasama pendidikan tinggi antar negara-negara ASEAN. Nah, misalnya bisa juga untuk pertukaran pelajar seperti itu. Kemudian promosi kerjasama antar para sarjana, akademisi, dan ilmuwan ASEAN untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam hal akademik dan profesi. Nah, misalnya bekerja sama untuk meneliti suatu hal. Nah, itu para ahli dari suatu negara akan bergabung dengan negara yang lain. Nah, itu dalam suatu tim seperti itu untuk memecahkan suatu masalah atau memecahkan penelitian apa yang akan dilakukan. Nah, kemudian manfaatnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara-negara anggota ASEAN, mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki negara-negara anggota ASEAN. Nah, seperti halnya tadi, kita bisa bertukar pikiran satu sama lain untuk menjelaskan atau untuk meneliti suatu hal. Kemudian meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian negara ASEAN. Yang ketiga, di bidang kesehatan. Sebagai komunitas ASEAN, negara-negara anggota berupaya untuk membentuk sistem kesehatan nasional yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat negara ASEAN. Nah, misalnya di Indonesia belum ada alat atau belum ada alat yang mumpuni untuk manusia diobati dengan alat di Indonesia. Nah, Indonesia bisa bekerja sama dengan negara ASEAN yang mempunyai sistem atau mempunyai alat khusus atau dokter yang lebih ahli di bidangnya. Kemudian pasien dibawa ke negara tersebut atau negara lain masuk ke Indonesia. Nah, itu untuk bekerja sama atau tujuannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di suatu negara atau di kelompok anggota ASEAN atau kelompok negara ASEAN tersebut. Nah, kemudian programnya kerja klasteran kesehatan ASEAN yang pertama adalah klaster kesehatan ASEAN yang pertama, mempromosikan gaya hidup sehat. Yang kedua, klaster kesehatan ASEAN kedua, menanggapi semua bahaya dan ancaman yang muncul. Kemudian yang ketiga, klaster kesehatan ASEAN ketiga, memperkuat sistem kesehatan dan akses keperawatan. Kemudian yang keempat, klaster kesehatan ASEAN 4, memastikan keamanan pangan. Simaklah video dengan seksama. Nah, jadi perhatikan videonya, dengarkanlah penjelasannya, dan catatlah materi yang ada di video ini. Semuanya dicatat sampai akhir. Nah, untuk hari ini tidak perlu dikirim, catatan tidak perlu dikirim, akan tetapi hari Selasa besok 14 September dikumpulkan catatan IPS-nya. Nah, kemudian saya cek kira-kira siapa yang belum nulis, siapa yang belum selesai, dan siapa yang sudah selesai. Nanti saya lihat satu persatu. Nah, untuk itu sekarang silahkan ditulis, kemudian untuk besok akan saya cek satu-satu.